Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Kencana Putri dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2019, semester 5, kelas Indralaya. Dan pada kali ini saya akan menampilkan video yang berjudul Diplomasi dan Politik Luar Negeri. Selamat menyaksikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Politik Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Alfiandra MSI dan Bapak Edwin Nurdiansyah SPD MPD. Materi yang akan dibahas pada video ini mengenai diplomasi dan politik luar negeri. Materi pertama yang akan dibahas adalah tentang diplomasi. Diplomasi adalah suatu praktik untuk menjalin relasi dengan pihak lain atau sebuah negara melalui kerjasama, dialog, negosiasi untuk mencapai tujuan yang menguntungkan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Tujuan diplomasi adalah untuk menjalin, mempererat, dan meningkatkan hubungan dengan negara lain. Yang menjalankan praktek diplomasi adalah diplomat. Diplomat adalah seorang yang ditunjuk oleh negara asalnya untuk mewakili kepentingan negaranya tersebut, baik di negara lain maupun di organisasi internasional. Hal yang menjadi bahan diplomasi adalah politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh nyata diplomasi. Contoh nyata diplomasi yaitu seperti perusahaan swasta yang saat ini juga dapat berperan dan berkontribusi dalam diplomasi publik sebuah negara dalam hubungan internasional. Dengan menggunakan strategi New Culture Technology, SM Entertainment melakukan berbagai aktivitas perusahaan. Contoh implementasi NCT tersebut ternyata memenuhi 5 kategori kegiatan perusahaan yang terhitung sebagai kontribusi dalam diplomasi publik sesuai dengan konsep corporate diplomacy. 5 kategori tersebut adalah diplomasi kebudayaan, investasi asing, branding place or nation or destination, branding produk, dan corporate social responsibility. Terpenuhinya kelima kategori kontribusi perusahaan pada diplomasi publik negara oleh aktivitas SM Entertainment menggunakan NCT dan eksistensi SM Entertainment sebagai perusahaan yang masih terdepan dalam hallyu saat ini membuktikan bahwa SM Entertainment melalui New Culture Technology sebagai strategi perusahaannya memang dapat dikatakan berperan besar dalam diplomasi publik Korea Selatan. Seperti yang terlihat di dalam gambar, pada tanggal 20 Juli 2016, founder sekaligus eksekutif produser SM Entertainment Lee Soo-man menerima penghargaan bergensi yaitu 2016 Yongsan Diplomat of the Year Award. Penghargaan tersebut diberikan dengan pencapaian dan keterlibatan SM Entertainment untuk kultural diplomasi antar negara. Sekarang kita akan membahas materi tentang politik luar negeri. Politik luar negeri dibutuhkan setiap negara di dunia untuk membangun hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri turut dilaksanakan oleh Indonesia sejak negara Indonesia resmi berdiri. Politik luar negeri sendiri adalah seperangkat kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara lain dengan maksud mencapai tujuan negara maupun kepentingan negara yang bersangkutan. Landasan utama politik luar negeri Indonesia adalah dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dalam menjalankan kegiatan politik dengan negara-negara lain di kancah internasional, Indonesia menganut paham politik bebas aktif. Materi selanjutnya yaitu tentang politik luar negeri bebas aktif. Politik bebas aktif adalah sikap atau langkah yang dilakukan untuk tidak memihak pihak manapun dan sekuat tenaga untuk mengutamakan perdamaian serta kemerdekaan dunia atas penjajahan. Bebas artinya Indonesia mengambil jalan sendiri dalam menghadapi masalah-masalah internasional. Sedangkan aktif maksudnya adalah Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan
meredakan pertentangan-pertentangan. Nah, contoh dari politik bebas aktif ini yaitu seperti yang pertama, Indonesia sebagai penyelenggara Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, lalu Indonesia sebagai pendiri Gerakan Non-Blok, dan Indonesia sebagai pendiri ASEAN. Adapun tujuan dari politik bebas aktif menurut Muhammad Hatta adalah yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, meningkatkan persaudaraan antar bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia diatur dalam Ketetapan MPRS nomor 12/MPRS/1966. Ketetapan ini mempertegas kembali sejumlah peraturan formal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Poin pertama yang dipertegas dalam ketetapan MPRS tersebut adalah politik luar negeri Indonesia bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apapun. Indonesia turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Poin kedua adalah politik luar negeri Indonesia mengabdi kepada kepentingan nasional serta amanat penderitaan rakyat. Di tahun 1973, politik luar negeri Indonesia mulai difokuskan pada upaya pembangunan. Ini artinya lebih banyak kerjasama Indonesia di bidang ekonomi dan bidang lainnya dengan dunia internasional. Kemudian setelah reformasi yaitu pasca Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia diatur di dalam Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1999. Kegiatan politik luar negeri pada masa ini lebih banyak menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan krisis ekonomi nasional yang terjadi kala itu. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.